Yang kompak lah, cakep ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Usah nak lupa beli semangke. Siapa yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Walaupun dompet kurang sehat, tapi kalau badan kita sehat, insya Allah kita adalah orang yang kaya. Karena sehat itu mahal. Satu jantung bisa sampai 1,6 miliar. Satu ginjal bisa sampai 1,4 miliar. Hati bisa sampai 14 miliar. Jadi Bapak Ibu yang sehat, walaupun duit tidak banyak, sebenarnya adalah orang yang kaya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pilih duit sedikit badan sehat atau duit banyak penyakitan? Saya ulangi, pilih duit sedikit badan sehat atau duit banyak penyakitan? Duit sedikit badan sehat. Salah jawabannya. Yang betul duit banyak badan sehat. Iya kudaan tahu. Sian pilihan dia Pak Ustadz ya. Terserahlah aku yang ceramah. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Makanya kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dari dunia sampai akhirat. Yang pertama Pak Camat apa itu? Kecamatan Sungai Kunyik, Bapak Teddy Prawoto. Gelarnya dan saya sebutkan, belum kenalan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Camat panjang umur, sehat badannya, dan mudah-mudahan bisa nikah lagi. Ya ibu-ibu yang aminkannya, insya Allah terkabul. Syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yang saya hormati selanjutnya, ini saya membelakangi Pak Camat, tidak apa-apa ya? Takutnya pas balik bau kebinsul. Yang saya hormati Kepala Desa Sungai Kunyik Dalam, Bapak Ardi. Tadi yang sambutan. Kita sudah jumpa ke sebelumnya tadi. Saya masih ingat ada fotonya saang di HP saya. Ustadz masih nyimpan foto Pak Ardi, masih saya simpan, ada di HP saya. Itu untuk saya kenang-kenangan. Mungkin 20 tahun akan datang anak saya akan nanya, ya, iya foto siapa ya? Foto Kepala Desa Sungai Kunyik Dalam. Siapa namanya ya? Pak Ardi. Ayah suah ceramah ke Sinun? Suah. Kemana sekarang Pak Ardi ya? Dah lama meninggal. Kan 20 tahun akan datang. Soalnya kalau cerita ajal mati kita kan tidak ada yang tahu, betul Bu? Boleh jadi Pak Ardi nolok saya nudi. Atau sebaliknya saya yang nudi. Dia nolok. Atau saya yang nolok nyelawat dia.
Apakah orang yang tua pasti mati nolo? Apakah yang muda pasti mati nudi? Belum tentu. Ada ndak biar kacik mati? Ada orang tua mati? Ada sedang tidur mati? Ada sedang olahraga mati? Ada. Waktu itu di depan rumah saya. Kejadian di depan rumah saya, dia sedang merokok. Belabik rokoknya kiai mati. Rokoknya belabik kiai. Jadi apa yang mati? Alhamdulillah. Dah pintar-pintar. Dah lah kita tutup aja ceramah. Kan perlu aja nak diceramah. Dah pintar sebenarnya. Sebenarnya pasti mati. Kaya mati, miskin mati. Pejabat mati, rakyat mati. Tua mati, muda pun mati. Semua pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Camat mati. Camat aja mati, apa pergi pelak kampung. Ustadz pun nanti mati juga, tapi insya Allah lah seminggu sebelum kiamat saya mati. Saya rencana mati 2055 insya Allah. Karena umur saya sekarang 32, saya ingin mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal umur 63, saya sekarang 32. Berarti 31 tahun lagi. Sekarang 2024 tambah 31 sama dengan 2035. 2055. Nah, insya Allah lah saya meninggal 2055. Pak Bung Ardi berapa umur sekarang? 42? Oh, nolok lah berarti. Selanjutnya yang kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, tuan-tuan haji, hadir di tengah-tengah kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, kecuali tokoh bangunan si hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, baik guru agama, guru sekolah, guru ngaji, atau guru silat pun ada. Mohon maaf tidak semuanya saya sebutkan. Walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepakati waktunya sampai jam 10.25 ya. Karena saya mulai ceramah jam 9.25, insya Allah nanti selesai jam 10.25. Di mana-mana saya ceramah tetap 1 jam. Sesuai dengan air minum yang kena berikan. Nambah Pak ya, nambah. 600. Oh Allah. 1, 2, 3. 4. Banyaknya dia mari air minum. Tapi sayangnya air putih semua. Kopi sih ke Bang? Ada di dalam kalengnya. Oh, kopi jadi dalamnya. Ayah jangan minumnya tak akan ceramah. Insya Allah saya 1 jam nanti karena saya harus ke Pontianak lagi. Nanti ngisi ceramah nih saya semalam pemangkat tadi nginap di Sungai Duri 12 menit ke situ, langsung ke sini 5 hari kalau buruk balik. Sampai protes bini saya. Bang kata dia, abang dah berubah sekarang ini. Apa yang berubahnya saya? Dulu abang Ustadz Hatoli, sekarang jadi Ustadz Toib. Tak pulang-pulang. Kan dulu dah saya padahkannya saya. Sebelum nikah dah saya sampaikan, Dek, aku tuh Ustadz. Kalau hari besar Islam, karab diundang orang ceramah, kau akan selalu ku tinggal-tinggal di rumah. Mau nak kau punya suami macam saya? Kalau kau mau, ku lanjutkan pertunangan. Kalau kau tidak mau, bunga bukan setangkai. Insya Allah 1 jam ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ini hari Sabtu. Hari Sabtu betul ya?
Ini hari Sabtu. Saya sempat heran. Biasanya kalau orang kumpul ramai-ramai, apalagi dekat musim pilkada, biasanya ada bagikan kaos partai, atau bagikan sembako, atau ada BLT. Di situ ada bagikan baju kaos, ada bagikan sembako, ada bagikan duit. Kenapa ramai datang ke situ? Saya tidak bawa duit, saya tidak bawa baju kaos, buat sari mungkin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu beramai-ramai datang ke ini masjid atau halaman desa? Halaman desa, halaman balai desa. Saya yakin dan percaya jawabannya adalah karena Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Cuman yang saya agak heran tuh ibu-ibunya lebih ramai dari bapak-bapak. Ibu-ibu 2 kali lipat dibanding bapak. Atau jangan-jangan di situ satu bapak 2 ibu. Atau ini banyak yang dah meninggal laki. Janda-janda pirang lah sebenarnya. Apakah bapak ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta aja atau cintainya? Cintainya atau luar biasa cintanya? Oke. Apa buktinya? Kalau hanya sekedar ngomong cinta-cinta tidak ada bukti, orang tidak percaya. Betul? Nih, ibu-ibu yang depan saya nih, yang baju hitam, baju hitam, itu bini saya tuh. Iya kan ngaku. Orang akan nanya, Pak KUA nanti nanya, mana buku nikahnya Pak Ustadz? Kalau tidak ada bukti buku nikahnya, ya tidak akan percaya orang. Betul Bu? Makanya kalau ibu mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, harus ada buktinya. Apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad? Minimal 3. Berapa Bu? Bu, berapa Bu? Jawab yang kompak, berapa Bu? Walaupun barang-barang serba naik, ibu harus jawab. Minyak naik, beras naik, bensin naik, susu turun naik. Belumlah dijawab. Pak, Bapak. La ilah. Masih pagi dah lama. Harus tarang, makanya saya kalau ceramah lebih suka nyeramahi ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ustaz, sana aja ya. Itu ceritanya, mau kenangan ceritanya. Saya boleh ke situ sedikit soalnya dekat tiang kalau ya. Nampak ya. Ceramah saya punya angkut ke tiang. Saya khutbah Jumat, tentu yang dengarkan bapak-bapak semuanya. Khutbah Jumat saya yang dengarkan 100 orang. Dari atas mimbar saya khutbah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai para suami orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya sampaikan khutbah di atas mimbar berapi-api. Bapak di bawah beliur-liur. Dari 100 orang yang dengarkan cuman 20 orang. Dari 20 orang yang ingat tinggal 10. Dari 10 yang ingat yang mau nyampaikan ke bininya tinggal orang 5. Dari 5 orang yang nyampaikan ke bininya yang mau ngamalkan tinggal seorang. Tapi saya pernah ceramah depan ibu-ibu 200 orang seceramah. Disampaikannya dengan lakinya jadi 400. Disampaikannya dengan anaknya jadi 600. Disampaikannya dengan umatnya jadi 800. Disampaikannya dengan tetangganya jadi 1000. Hebat bapak atau hebat ibu? Satu ibu bisa merawat 10 anak, betul? Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Bapak. Ibu. Tapi ibu harus ingat, satu bapak bisa merawat 4 ibu.
Jadi hebat bapak atau ibu? Aduh, kata ibu, tahu gitu ceramahnya dan pagi tadi. Boleh. Dalam Islam dibolehkan nikah lebih daripada satu, tapi syaratnya luar biasa ketat. Itu pun hanya bagi yang salah, bagi yang berani. Biar mampu, mudah-mudahan berani. Pak Camat ya mampu dia sebenarnya, cuma dia tidak berani. Sabar Pak, orang laki memang harus banyak sabar. Pak Bapak, kita orang laki harus banyak sabar ngadapi bini. Bini mulutnya luar biasa. Dan payah ditebak kemauan. Nah kita tulu ikan pun masih salah. Bali kalau ya ikan ke pasar, saya ke pasar tolen sih lalu nak dibeli. Balikan ikan. Tang buntuk tuh. Salah. Nyayu api ke dia malam tuh pagi ke warung sebeli sayur bang, beli sayur. Tanah yuk. Salah lagi. Bang ada nak pagi arisan tuh tulung asuhkan dolok anak, asuh lah kita. Sekali dia balik, memang asuhinnya gasaknya ini. Uras pun dah tersasa. Salah lagi. Sabar Pak, orang laki memang dah ya. Dah nasib kita jadi orang laki. Saya nak nangis saya nyeritakan. Cinta kepada Nabi Muhammad setidaknya kita buktikan dalam 3 hal. Kalau adalah 3 hal ini pada diri Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita masuk golongan yang mencintai Nabi Muhammad. Memangnya apa untungnya kalau cinta Nabi Muhammad? Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersamaku di akhirat nanti pada hari kiamat. Kalau bersama Nabi berarti alamat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, orang yang cinta, man ahabba syai'an aksara zikrihi. Orang yang cinta akan selalu menyebut mengenang-enang namanya. Bu, Ibu masih hidup? Bapak? Lain jawabannya. Kalau yang ini, itu, luar biasa bulat Bapak. Orang cinta dia akan mengenang, menyebut, selalu menyebut namanya. Saya pernah jatuh cinta bu. Nyautlah. Saya dulu waktu kuliah S1 di Jakarta. Saya Jakarta S1-nya pun. S1 Jakarta, S2 Jakarta, S3 Makassar. Saya ada anak profesor lah. Kalau botak di depan ya berarti profesor kan biasa botak di depan dia. Kalau botak di depan artinya ya orang suka mikir. Kalau botaknya di belakang ya berarti pintar. Kalau botaknya depan belakang kau pikir kau pintar. Kalau botak tengah-tengah ya on. Daan ya faktor gen kata dokter, faktor keturunan. Bagaimana tadi aku ngomongin? Saya pernah jatuh cinta waktu kuliah. Tapi tidak saya sampaikan dengan dia. Saya pendam dalam hati. Karena tidak boleh pacaran. Saya lihat dari jauh. Rapat, acara rapat, dia datang, saya datang. Dia masih jauh, jantung saya normal. Begitu dia makin dekat, Pak Jokowi kan? Pak Jokowi datang nak meresmikan pantai. Silakan Pak, baru nak mulai ceramahnya. Saya ceramah gitu di Ibu Emuna, ada yang lewat saya baca ya. Orang datang kan harus kita sambut. Nah, orang balik kita antarkan. Bagaimana tadi? Jatuh cinta. Saya selalu nanya dengan kawan, gimana kabar si dia? Gimana kabar si Ano? Sehat ke dia? Dah dilakak ke dikerjakannya tugas kuliahnya? Pak, selamatlah dulu kita. Barakallahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat. Iya, mudah-mudahan bisa nikah lagi. Enak belakang. Situ dan berani deh. Dia Ustaz.
Gak marah-marah lengan saya. Maka itu saya ajak balik. Jadi orang yang cinta ternyata akan selalu mengenang menyebut namanya. Begitulah juga kalau bapak ibu merasa cinta kepada Nabi Muhammad, harus banyak menyebut mengenang nama beliau, dalam arti banyak-banyak bersolat. Ibu-ibu bisa bersolawat? Bisa atau tidak bisa? Bapak-bapak bisa? Bisa kan tak? Bisa. Ayo sama-sama kita solawat. Mohon maaf belum. Yang di belakang kedengaran ke suara saya? Dan kalau ndaan berarti kedengaran. Karena kan nyaut dia. Kedengaran kedaan. Dan berarti kedengaran. Kadang suka nak terbalik orangnya. Ibu bisa berselawat? Bapak bisa? Semuanya bisa? Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badr ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawat. Tenang tak hatinya? Tenang. Karena orang yang banyak berselawat bisa menenangkan hati. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena Nabi Muhammad disebut sebagai tibil kulub. Tibil artinya obat, kulub artinya hati. Tibil kulub obat hati. Makanya bapak ibu yang resah, gelisah, galau di rumah tidak bisa tidur, coba banyak-banyak solawat sambil bayangkan akan berjumpa Nabi Muhammad. Insya Allah tenang kita. Makanya ada solawat namanya solawat tibil. Oh, Nabi Muhammad disebut tibil kulub. Ya, apa lagi sebutan yang lain untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad disebut juga Toha, Nabi Muhammad disebut juga Yasin, Nabi Muhammad disebut juga Samsun, disebut juga Badrun, disebut juga Miswah. Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun Fauqa. Engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama, engkaulah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru, anta misbahus suduri, anta misbahus suduri, engkaulah lampu pelita cahaya di lubuk hati yang paling dalam. Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah tenang hatinya. Bu, ibu, kalau ngayunkan anak di ayunan pakai solawat, insya Allah anak tidurnya nyenyak, ibu hatinya tenang, bapak pun hatinya akan bahagia karena ngayunkan anak pakai solawat. Itu gimana sekarang rumah nak tenang, nak bahagia. Di rumah kisah lagu tolin.
Kalau lagu yang mengandung nasihat masih lumayan. Itu lagu ngajak berbuat zina. Yang racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pacar 5 langkah. Tahu ke Pak lagu ya? Bapak pura-pura dan tahu. Pakailah lagu selawat. Tapi ada yang lebih parah, pakai lagu India. Najuda hongiham kabi khusi kabi gem. Dilihatnya bininya mau redang di dapur. Patutlah sekeluarga yang macam nak Salman Khan, Amir Khan, Hrithik Roshan, Priti Zinta, Rani Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Karisma Kapoor. Hafal. Ya arti Ustadz karena buka lagu ini ya di rumah, dak suah. Ya, jadi tahu dari mana? Tetangga sebelah. Carikan nyaring buka lagu. Jam 7 dah macam kapi rumahnya, dilhe tumhara. Jam 11 tujumin rabedi kita he piara mekia karu. Jam 1 siang kahon piarihi. Jam 5 sore itulah dia lagi nya curi-curi. Dil mera lagai tutke. Pak Akal saya Pak Akal lah nak ceramah. Kalak baliknya lakak saya nyanyikan. Ustadz tang bisa juga nyanyi. Mau saya nyanyi sikit-sikit kalau ceramahnya di panggung, di pentas. Tapi kalau dalam masjid saya tidak berani. Hanya berani di panggung. Memang pintar orang desa Sungai Kunyik Dalam. Dibuatnya acara di luar biar Ustadz bebas ceramah. Dari penampilan panggungnya saya yakin orang Sungai Kunyik Dalam semuanya orangnya kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Coba lihat. Tikar warna hijau, pentas warna hijau, tenda warna hijau, tarpal warna hijau, ibu-ibu seragam warna hijau. Berarti yang nyumbang ke acara itu pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000. Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah memang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta akan selalu banyak menyebut namanya. Bu, Ibu, saya lagi semangat ceramah tuh. Maju-maju tolong nggak tuh buang. Ibu ada warung di rumah. Ada ke yang berwarung. Nah, Bapak ada yang berwarung. Ada berwarung. Nah, sambil nunggu orang mau beli, berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, pakai selawat aja lah. Oke, sallallahu ala Muhammad. Dah ada orang beli masih. Lanjut selawat. Sallallahu ala Muhammad. Bu, beli bawang. Sallallahu ala Muhammad. Beli bawang, Bu. Sallallahu ala. Selawat, Bu. Balik orangnya. Ada seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Siapa namanya, Bu? Nah, gila kalau jawab ramai-ramai enggak ketahuan siapa yang salah. Yang kedengaran cuma ujung-ujungnya Sri. Hasan namanya. Kenapa disebut Al-Basri? Nama kampungnya Basrah. Orang Basrah disebut Al-Basri. Orang Makkah disebut Al-Makki, orang Madinah disebut Al-Madani, orang Sambas disebut As-Sambasi, orang Mempawah entahlah apa yang besar. Al-Mimpawahi. Hasan Al-Basri seorang pedagang. Jadi ulama-ulama dulu tuh Pak, pedagang mereka. Cian mereka cita-cita jadi PNS sih, enggak ada PNS zaman dulu. Dia pedagang. Ketika tidak ada orang beli, dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat. Kalau ada orang beli, dia layani.
Nggak ada orang beli, dia sholat sunat 2 rakaat. Pada suatu hari dia sholat sunat, nggak ada orang beli, sholat sunat, sholat sunat, sholat sunat, sampai akhirnya dia selesai sholat sunat 200 rakaat. Nggak ada orang yang beli. Tutup warung, karena dah jam 5 dia pun balik. Memang duit tidak dapat, tapi pahala yang Allah berikan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu kalau harus sholat 200 rakaat berat, maka yang paling ringan, praktis, mudah, dan pahala besar adalah banyak-banyak bersolawat. Insya Allah nanti hati kita akan tenang. Allahumma salli ala semuanya Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa'afi abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Bapak-bapak tidak lalu bergerak mulutnya. Kenapa lah? Kayaknya di rumah sanak dangdutan tolen. Banyak berselawat. Man shalla alayya sholatan. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah akan membalas baginya 10 kali selawat. Allah akan ampuni baginya 10 dosa, dan Allah akan angkat baginya 10 kali derajat. Baru sekali solawat. Sambil masak boleh bersolawat, Bu? Sallallahu kan garamnya harus dirasa juga. Tapi saya sekarang udah jarang dengar ibu-ibu berselawat di dapur sambil masak, tuh udah jarang. Yang banyak itu nyanyi. Bang, makan dulu bang, sebelum pergi kerja. Kata lakinya, enggak, aku langsung nak pergi kerja kalau terlambat. Sakit hati ibu, kecewa, sedih karena masakan yang udah susah payah dimasak tidak dimakan oleh laki. Nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Meleleh hai mata itu. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke ternyata dia lebih hafal. Lagi ditelepon gak diangkat-angkat, nyanyi lagi. Aku telepon gak diangkat-angkat. Kawin lagi lah lakinya. Karena laki kawin lagi, ibu selaku istri itu akhirnya tersisih. Nyanyi lagi. Cantik memang aku akui, usia muda pun dia miliki. Nyanyi lagi. Karena udah kena 2 kan, akhirnya sakit hati. Nyanyi lagi. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Karena udah tiap hari sakit hati, akhirnya meriang. Aku meriang. Oh, nampaknya salah ngundang Ustadz tuh. Ustadz Paning diundang. Tapi yang lebih paning yang undang. Sengaja saya buat tawa-tawa biar daan terlalu terasa panasnya, betul Bu? Bisa saya ceramah bisa. Ustaz coba Ustaz Hatoli ceramahnya nggak usah pakai tawa, bisa. 2 jam ceramah nggak ada tawa, bisa. Banyak Ustaz bisa ceramah tapi nggak bisa buat orang tawa. Kadang-kadang dia tawa seorang malah. Tapi untuk membuat orang tawa
hanya ustadz-ustadz yang cerdas yang bisa. Sombong. Na'udzubillah, berlindung saya kepada Allah dari sifat sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sebesar ujung rambut, ujung jarum, sebesar debu, kata Nabi, tidak masuk surga. Nah, ibu bapak, jadi kalau cinta kepada Nabi, banyak-banyaklah bersolawat. Nanti di akhirat, ibu